Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi dasar menyederhanakan perpangkatan atau eksponen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 2 sama dengan. Perhatikan di sini, untuk bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka jadinya sekarang 2. Oke, perhatikan pangkatnya, pangkat 7 ditambah pangkat 2. Maka kita peroleh hasilnya pangkat 9. Ini dia jawabannya. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 5 pangkat 8 dikali 5 sama dengan. Perhatikan di sini, jika ada sebuah angka tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya dia ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka jadinya sekarang 5. Lalu perhatikan pangkatnya, pangkat 8 ditambah pangkat 1 hasilnya pangkat 9. Maka jawabannya yaitu 5 pangkat 9. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Y pangkat 10 dikali Y pangkat 11 sama dengan. Perhatikan sekali lagi, jika bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Sehingga jadinya sekarang Y, oke, pangkat 10 ditambah dengan pangkat 11 hasilnya pangkat 21. Dan ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Soal yang nomor 4. 6x pangkat 3 dikali x pangkat 7 sama dengan. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada angka 6. Nah, di sini sebenarnya ada angka 1 tapi dia tidak ditulis. Oke, kita kalikan terlebih dahulu angka dengan angka. 6 kali 1 hasilnya 6. Lanjut, sekarang perhatikan untuk parabel x-nya. Nah, di sini dia sama-sama parabel x. Lalu dia dikali. Ingat, jika angka bagian sini dia sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka parabel x pangkatnya sekarang menjadi pangkat 3 ditambah pangkat 7 hasilnya pangkat 10. Sehingga jawabannya yaitu 6x pangkat 10. Lanjut ke contoh soal yang nomor 5. 3x kuadrat dikali 2x sama dengan. Ingat sekali lagi, jika ada suatu angka ataupun suatu parabel tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya dia ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Nah, untuk soal yang nomor 5 ini, kita kalikan terlebih dahulu angka dengan angka. 3 kali 2 hasilnya 6. Selanjutnya baru kita kalikan untuk parabel x-nya di sini. Dia sama-sama parabel x, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka perhatikan, x pangkat berapa ini? Tentunya yaitu pangkat 2 ditambah dengan pangkat 1, kita peroleh hasilnya pangkat 3. Maka jawabannya yaitu 6x pangkat 3. Ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. 10x pangkat 3 dikali 3x pangkat 7 dikali x pangkat 2 sama dengan. Oke, perhatikan. Ingat, terlebih dahulu kita kalikan angka dengan angka. 10 kali 3 hasilnya 30. Sekarang perhatikan parabel x-nya. Di sini parabel x-nya sudah sama semuanya. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya di sini ditambah. Maka sini kita tulis x pangkat, kita tambahkan pangkat x ini terlebih dahulu. 3 tambah 7 hasilnya 10, lalu 10 ditambah 2 hasilnya 12. Maka kita perolehlah jawabannya yaitu 30x pangkat 12.
Lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu soal nomor 7. 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 7 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama angka 6. Lalu dia dikali. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya kita jumlahkan. Maka sini jadinya 6. Lalu perhatikan pangkatnya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 4 ditambah 2, lalu ditambah 7. Berapa hasilnya ini? Tentunya yaitu 13. Sehingga jawabannya yaitu 6 pangkat 13. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Soal nomor 8. P dikali P pangkat 16 dikali P pangkat 15 sama dengan. Oke, sekali lagi. Jika ada suatu angka ataupun suatu variabel tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya dia ada pangkat 1. Ini perlu diingat. Oke. Nah, di sini dia sudah sama-sama P. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya sini kita jumlahkan. Maka di sini P pangkatnya menjadi, kita jumlahkan terlebih dahulu, 1 ditambah 16 ditambah 15, kita peroleh hasilnya pangkat 32. Sehingga jawabannya yaitu P pangkat 32. Lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan. Oke, perhatikan lagi. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Namun sekarang dia dibagi. Kalau tadi kan dikali, sekarang dia dibagi. Nah, ini perlu diingat. Jika bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya sini dikurang. Maka jadinya sekarang 2 pangkat 6 dikurang 4 hasilnya 2. Maka jawabannya yaitu 2 pangkat 2. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 10. 7 pangkat 7 dibagi 7 sama dengan. Ingat sekali lagi, jika ada sebuah angka ataupun suatu variabel tidak dituliskan pangkatnya, itu artinya dia ada pangkat 1. Sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama-sama 7, lalu dia dibagi. Sama hanya dengan soal nomor 9 tadi, bilangan pokoknya sudah sama lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Sehingga untuk soal yang nomor 10 sekarang menjadi, perhatikan, 7. Lalu pangkatnya kita kurangkan. 7 kurang 1 hasilnya 6. Maka jawabannya yaitu 7 pangkat 6. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 11. X pangkat 15 dibagi X pangkat 4 sama dengan. Perhatikan sekali lagi. Di sini parabelnya sudah sama-sama X. Lalu dia dibagi. Itu artinya pangkatnya dikurang tentunya. Sehingga jadinya sekarang X pangkat 15 dikurang 4 hasilnya pangkat 11. Sehingga jawabannya yaitu X pangkat 11. Lanjut ke contoh soal yang nomor 12. A pangkat 0 dikali B pangkat 0 sama dengan. Nah, ini perlu diingat. Jika suatu angka yang jelas bukan angka 0, oke? Jika dia dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan parabel. A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Lalu dikali, begitu juga dengan B. B kalau pangkat 0 hasilnya juga adalah 1. Sehingga kalau 1 kali 1 hasilnya adalah 2. Lanjut ke contoh soal yang nomor 13. Perhatikan di sini. Oh, sorry. Maksud kami 1 kali 1 hasilnya 1. Oke, salah tulis tadi. Oke, ingat ya, maaf ya. 1 kali 1 hasilnya 1, bukan 2. Lanjut ke soal nomor 13. 2x pangkat 0 ditambah b pangkat 0 dikali 4y pangkat 0. Perhatikan. 2. Lalu x pangkat 0. Ingat sekali lagi, angka berapapun kecuali angka 0. Oke. Baik 1, 2, 3, A, B, C, D. Yang jelas kalau dia pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Lalu ditambah B pangkat 0 hasilnya juga 1. Lalu dikali 4, Y pangkat 0 hasilnya juga 1. Sama dengan
2 kali 1 hasilnya 2, lalu ditambah 1, lalu dikali. 4 kali 1 hasilnya 4. Sama dengan, kita kalikan terlebih dahulu. 1 kali 4 hasilnya 4. Lalu ditambah 2 hasilnya 6. Maka jawaban untuk soal nomor 13 yaitu sama dengan 6. Lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya. Soal nomor 14. Dalam kurung 5A kuadrat B tutup kurung pangkat 6 dikali A pangkat 3 B pangkat 4 sama dengan. Oke, perhatikan untuk soal nomor 14 ini. Adapun cara penyelesaiannya, untuk soal nomor 14 ini, kita kalikan pangkat 6 yang di luar ini satu per satu ke angka dalam kurung ini. Nah, sehingga jadinya sekarang, perhatikan. 5 pangkat 6. Lalu untuk yang A lagi, perhatikan di sini dia pangkat 2. Kita kalikan dengan pangkat 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Lalu yang B lagi. Di sini ada dia pangkat 1. Tapi dia tidak ditulis. 1 dikalikan dengan 6 hasilnya 6. Maka sini B pangkat 6. Lalu dikali. Perhatikan A pangkat 3. B pangkat 4. Sama dengan. Perhatikan. 5 pangkat 6. Sekarang kita kelompokkan yang sejenis. A dengan A. B dengan B. A pangkat 12 dikali A pangkat 3. Ingat, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Sehingga parabel A, pangkatnya sekarang menjadi 12 ditambah 3, hasilnya 15. Begitu juga dengan parabel B. Di sini dia sama-sama B. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya juga ditambah. Maka B sekarang jadinya pangkat 6. Ditambah 4 hasilnya pangkat 10. Sehingga jawabannya yaitu 5 pangkat 6, A pangkat 15, B pangkat 10. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 15. 10 dalam kurung A kuadrat B pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 dikali dalam kurung 10 B kuadrat tutup kurung pangkat 3. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal nomor 14 tadi. Oke, perhatikan 10 lalu dikali. Perhatikan di sini A pangkat 2. Di sini ada pangkat 4, maka kita kalikan terlebih dahulu. 2 kali 4 hasilnya ada 8. Maka sini A pangkat 8. Lalu yang B lagi. B pangkat 3. Di sini pangkat 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu dikali. Perhatikan lagi angka di dalam kurung ini. 10. Oke. Ini kan 10 pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Nah, 10 pangkat 1. Di sini pangkat 3. Maka pangkatnya kita kalikan terlebih dahulu. 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu B. Perhatikan. Di sini B pangkat 2 dikali dengan pangkat 3. Maka hasilnya B pangkat 6. Lanjut sama dengan 10 ini dia ada pangkat 1 tapi dia tidak ditulis. Kalau kita perhatikan bilangan pokoknya sama-sama 10. Lalu dia dikali. Itu artinya pangkatnya ditambah. Maka 10 sekarang menjadi pangkat 1 ditambah pangkat 3 hasilnya pangkat 4. Lalu A. Di sini A pangkat 8 dikali. Kebetulan di sini tidak ada A, maka langsung saja kita tulis A pangkat 8. Terakhir B. Oke. Di sini B pangkat 12, di sini B pangkat 6. Bilangan pokoknya sudah sama-sama B. Lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka B sekarang menjadi pangkat 12 ditambah 6, kita peroleh hasilnya 18. Nah, sehingga jawabannya yaitu 10 pangkat 4, A pangkat 8, B pangkat 18. Ini dia pembahasan untuk materi kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.